liatnya jelek banget loh. Bener-bener apa yang saya lihat di sini tuh Memang iya Mas, kadang-kadang aura saya tuh beda. Mohon maaf ya, saya minta izin. Iya. Apa yang saya gambarkan dan apa yang saya lihat di sini. Mohon maaf sekali ya. Kamu tuh punya kekuatan supranatural yang kamu nggak boleh tahu sebenarnya di sini. Tapi karena kamu yang meminta, lalu saya gambarkan apa yang saya lihat. Nggak apa-apa? Gak apa-apa Mas. Kamu sebelumnya kayak begini nggak orangnya? Memang sama kan? Nggak mungkin dong orang yang Udah, berbeda. cerita. Iya, cuman iya. Maksudnya apa? Suka ngobrol. Iya, suka Iya, kayaknya ngobrol, suka ngobrol. suka ngobrol gitu. Orangnya ceria kali. Iya, tapi dalam hati saya setelah saya pulang lagi ke rumah gitu, kadang-kadang hati saya tuh nangis. Merasa bersalah ya? Iya, kayak merasa bersalah gitu, kayak banyak penyesalan. Cuman setelah saya kerja lagi, happy lagi, riang lagi gitu. Setelah pulang ke rumah juga merasa sakit lagi gitu. Jadi happy cuma sebentar dong. Iya, cuman sebentar aja. Ya, nggak tahu ya, Mbak Rini, kalau yang saya tahu ya, bahagiaan itu bukan dari ya dari banyaknya hal yang kita punya, tapi seberapa banyak kita bisa nikmatin yang kita punya. Betul sekali, Iya sih, Mas. Iya sih. saya setuju sekali. Kalau kita nggak bisa nikmatin sih, mau berapa juga Beberapa nggak waktu akan nggak bikin cukup, bahagia. pastinya kurang terus. Iya. Saya akan mau bakar ini semuanya. Aduh. Di sini. Di wadahnya. Di sini gimana nanti? Ini Pakai aman nggak apa? apa-apa di sini. Oke. Biarlah terbakar semuanya jadi abu. Ya. Nyesel gak? Enggak kan? Enggak, Mas Roy. Mbaknya boleh munduran. Sini Mbak, sini duduk sini. Sini duduk, duduk. Itu pasti meledak tuh. Coba kita lihat di dalamnya. Belum terbakar loh. Sama sekali belum terbakar. Itu plastik kan harusnya Gimana sih? kebakar. Ini dengan dibakar ini akan hilang pengaruh-pengaruhnya, Roy. Betul, akan hilang dan merasa ada perbedaan jauh lebih lega lah. Nggak usah keterkaitan dengan yang makhluk-makhluk ini sebenarnya. Itu bahaya juga. Kamu bisa lihat dan ucapin selamat tinggal tuh sama makhluk-makhluk itu. Mbak Rini diyakinin, diniatin. Ya saya niat sih Mas. Hah? Lemes? Iya. Karena pengaruh saya bakar ini ya, jadi kamu lemes ya? Oke, kita akan matiin ini. Allahu Akbar. Mas Roy. Hah? Iya. Jadi aneh gitu ya. What the hell? Ucap terima kasih, baik. Ke arah dia ya. Ke arah dia ya. Mbak Rini. Mbak Rini. Mbak Rini. Ini Mbak Rini. Mbak Rini bisa dengar saya. Ini kayaknya Mbak Rini deh. Kamu yang selama ini mengikuti pemilik badan ini ya? Dia nggak mau jawab. Aduh. Saya perintahkan kamu keluar.
Berhasil. Masih di situ, Roy. Mbak Rini sudah sadar. Mbak Rini sudah sadar. Mbak Rini bisa dengar kami? Mbak Rini sudah sadarkah? Mbak Rini sudah. Oke. Mbak Rini. Mbak Rini udah sadar ya? Ya. Oke, baik-baik ya. Apa? Mbak Rini minum. Udah sadar kok. Gosh. Agak amat jadi merah ya. Roy, itu cairan merahnya ke arah dia loh. Iya, ke arah dia. Ke dia ya. Heeh. Itu kan campur Itu tandanya apa sama sih? lipstick yang tadi kan? cair itu. Iya, benar. Ngelewatin mukanya ya. Iya, ngelewatin mukanya. Muka langsung ke situ. Iya, benar. Astagfirullah. Kok bisa ke situ ya? Iya, Oh, mukanya aneh banget. itu kaitannya tuh gambar ini pecah kemudian masuk ke dalam sini dan Sri. mengalir. Tuh. Sadar. Mbak Rini. Mbak Rini udah sadar Rini. kan? Yuk, bangun. Oke, nggak apa-apa kok Dilawan dia. ya, Mbak. Dikuatin. Iya. Iya. Dikumpulin tenaganya. Mas, itu biasa sih Mbak. Yang penting harus kontrol diri sendiri. Dikumpulin tenaganya. Ya, Mbak Rini kuat ya. Ingat, Mbak Rini itu mau terlepas dari kerjaan kamu sebagai prostitusi atau tidak, saya sangat menghargai. Saya tidak menghakimi kamu gara-gara prostitusi. Tidak sama sekali. Yang saya harapkan untuk Mbak Rini, kamu harus bahagia lahir dan batin. Iya. Ya? Semangat. Nggak peduli orang mau ngomong apa terserah. Tapi bukan saya menyetujui prostitusi ya. Iya. Bukan. Tapi maksud saya pengen seseorang itu bahagia dengan caranya masing-masing. Masing. Itu aja sih Mbak Rini. Ya, jangan banyak pikir. Oke, dilawan ya. Mbak Rini boleh minum lagi, silakan. Siap. Matanya serem loh, mirip itu loh. Dan kamu tahu gambar ini mengalir ke situ. Artinya itu bendanya rumahnya dia. Saya soal ke arah sana. Betul. Kenapa nggak ngelewatin mukanya Mbak Rini? Heeh. Itu kan cuma beda Gue tipis. merinding mulu nih ah. Bisa lewat situ tuh. Tapi sekarang mana dia? Udah nggak ada. Nah ini kan Mbak Rini. Ini yang makhluk Iya. jahat. Dia ngelewatin sini. Iya. Kenapa nggak begini ya? Iya. Itu poin saya sebenarnya. Ya Mbak Rini jangan bengong. Ya. Sadar ya. Mbak, ini momentumnya, ini saatnya untuk berubah jauh lebih baik. Dengan datang ke sini, mudah-mudahan ini membuka mata dan hatinya Mbak Rini nih untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, setelah dari sini, besok pagi bangun tidur menjadi seorang yang baru. Tetap semangat, Mbak. Semangat. Ingat anak dan keluarga biar jadi sumber kekuatan. Ya Mbak, oke? Ya, terima kasih Mbak Rini atas kisah. Kamu tahu, hari ini Mbak Rini telah membantu banyak orang secara tidak sengaja. Orang yang nonton juga mengalami situasi yang sama, bahkan mungkin profesi yang sama. Nah, dengan kamu bercerita seperti ini, mereka jadi sadar, oh, gue nggak boleh kayak gitu nih berarti. Itu udah jadi saat ini hari ini nih, kamu udah menciptakan karma baik loh. Amin. Mudah-mudahan ini justru Mas jadi Roy. berbahas Ya. baik. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada umur. Iya. Terima kasih ya Mbak Rini. Anda boleh meninggalkan studio dan ini boleh dibawa, silakan. Terima Selamat kasih ya malam. Mas Roy. Terima kasih. Dimanapun Anda berpijak, jangan pernah melibatkan mereka yang tak kasat mata. Karena mereka ada untuk dihargai, bukan untuk diyakini. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku selalu gelisah setelah memegang jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Gio.
Selamat malam Mas Gio. Malam. Apa profesi atau aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Saya bekerja di salah satu perusahaan karyawan swasta. Karyawan swasta? Iya. Baik, apa yang mau Mas Gio ceritakan pada kami? Kejadiannya sih gini, Mas. Saya kan butuh uang untuk biaya pernikahan. Karena kejadian itu saya butuh uang mendesak. Saya bekerja cari uang tambahan melalui ojek online. Saya iri dengan teman saya. Karena teman saya kok penghasilannya dalam satu hari bisa 500.000 sampai 700.000. Itu percaya nggak percaya, itu saya ngerasain sendiri gitu. Saya cerita sama dia karena saya butuh uang untuk menikah dalam waktu yang dekat. Diajaklah saya ke salah satu orang pintar. Setelah saya diajak ke salah satu orang pintar, saya cukup bayar 350.000. Itu untuk upacara. Upacara apa ya? Upacara pemberian mahkota. Saya pakai mahkota ini. Oke, lalu? Setelah itu, selama kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan penghasilan saya bertambah. Oke, lalu? Setelah kejadian itu, kok lama-lama saya merasakan keanehan. Apa? Kejadian yang buat saya tuh benar-benar takut banget gitu. Contoh misalnya, waktu itu malam-malam sekitar jam 9 malam ya, saya anterin tamu perempuan. Saya anterin tamu perempuan, berhenti nih di rumah depan rumahnya kan. Kata perempuan itu, "Mas tunggu sini ya, saya ambil uang dulu," katanya. Dia masuk, kok nggak keluar-keluar gitu. Kebetulan kan ada pagernya gitu ya, ada belnya. Saya pencet bel-belnya, ternyata belnya mati. Akhirnya saya di depan itu kan ada tukang bakso. Saya ke tempat tukang bakso. "Mbak, ini kok namanya itu si Anu gitu, kok ini nggak keluar-keluar ya?" Saya punya buktinya kan, ke alamat ini gitu. Dia tiba-tiba, "Wah tunggu sebentar ya," di ke dalam. "Oh Mas, itu anak bapak ini, bapaknya udah di Pati Jompo gitu. Anaknya itu udah meninggal, bapaknya itu stres. Nyata rumah itu rumah kosong." Jadi semua kejadian ini terjadi setelah datang upacara itu? Setelah upacara itu, saya makin panik kan. Saya temuin teman saya yang ngajak saya upacara itu. Nyata teman saya itu dapat kabar sudah meninggal. Dia Temennya yang ketabrak kereta. Saya cari orang pintar tersebut kan. Gimana caranya saya harus nemuin orang pintar tersebut. Saya pengen kembali seperti semula. Nyata orang pintar itu udah kabur kemana tahu. Saya nggak tahu itu kejadian kemana dia. Nggak ketemu. Oke. Jadi kayak jimatnya bukan cuma narik penumpang, tapi juga makhluk-makhluk Makhluk-makhluk itu. lain. Dan yang lebih parahnya, saya nggak sengaja, saya kan dikasih cincin. Bukan syarat ya, pantangan. Cincin dan kalung ini nggak boleh dipegang oleh siapapun. Setelah dipegang oleh siapapun, kejadiannya, contoh calon mertua saya yang kemarin ya. Akhirnya saya ditolak sama calon mertua saya ya karena itu. Kenapa? Saya pakai kalung nggak sengaja kelihatan beliau, suruh dilepas. Dan saya nggak tahu kejadiannya, katanya saya mau ngabisin dia. Saya juga nggak tahu kejadiannya. Nggak sadar gitu? Nggak sadar sama sekali. Iya. Dan teman saya juga pernah pakai cincin ini, ya iseng-iseng gitu. Nyata sore hari orang tua saya disamperin sama orang tuanya. Katanya si dia masuk rumah sakit karena dipukulin saya. Wah, Jadi minta pertanggungjawaban ya gitu? Minta pertanggungjawaban. Oke, Mas Gio, jadi tujuannya malam hari ini mau ngelepas semuanya ya? Betul sekali. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kami akan ajak Anda langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gio, tinggal di rumah bernomor 22. Terlahir tanggal 30 Agustus 1993. Jiwa yang menyukai kelembutan dan kedamaian. Tetapi terkadang dia tidak berpikir panjang untuk kesenangannya sendiri. Langkahnya mudah menuju jalan sesat. Saya melihat dia menggenggam benda yang selalu mengacaukan suasana hatinya. Aura yang sangat gelap dapat meredupkan jiwa siapa saja yang memegangnya.
Saya perasaannya kok nggak enak ya terhadap Gio. Ada banyak suara bisikan-bisikan gaib di kuping saya. Dan ada yang ingin mendorong saya. Sosok makhluk halus menyerang saya. Saya harus pecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini.